Masih di tempat bercerita Mona dan Reni, dan kita sudah kedatangan tamu yang tadi saya janjikan, Ibu Keke. Namanya Ibu Keke, ibu dari seorang anak bernama Lasta, dipanggilnya Atta ya. Nah, saya juga sebetulnya baru pertama kali jumpa dengan Ibu Keke, tapi kita pernah biasa online satu screen satu screen bersama. Ibu Keke ini seorang macem-macem lah, seorang psikolog, seorang dosen, seorang mahasiswi juga, seorang ini ya bayangkari ya. Jadi Bapak adalah seorang anggota polisi yang sekarang sedang dinas di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu Palu ya. Jadi luar biasa sulitnya gitu bikin janji ketemu dengan Ibu Keke karena bolak-balik Palu, Bandung. Di sini mendampingi anak-anak mengerjakan tugas yang seabrek itu, lalu di Palu juga mendampingi suami. Dan sayangnya saat hari ini Bu Keke bisa, ternyata Mona yang nggak bisa. Harus menjalankan tugas negara juga. Berbakti terhadap orang tua, harus menjaga orang tuanya. Selamat pagi Bu Keke. Saya panggilnya Keke aja. Keke aja. Reni aja saya juga. Senang sekali Keke bisa hadir di sini setelah perjalanan panjang. Nggak bisa udah akhirnya sekarang bisa di sini. Terima kasih juga Sally yang sudah Sally itu manggil aku tante. Karena aku temennya Ivan ya. Jadi dia bilang Tante Reni bisa Teh Keke katanya. Nah, saya belum terlalu tahu juga nih ya sahabat Mona Reni, apa yang terjadi sebetulnya dengan anaknya Keke sampai kita bisa bilang Keke adalah seorang ibu dari anak dengan anak spesial. Nah, Atta itu sebetulnya gimana Kak? Oke, Atta itu sejak dibilang ADD, Attention Deficit Disorder, gangguan fokus, kemudian dikategorikan ke dalam inklusi berdasarkan hasil diagnosa dan juga rekomendasi dari rekanan, itu sekitar SD ya. Apa yang terjadi sebelumnya? Yang gini, Atta ini masuk kategori, istilahnya dikategorikan atau akhirnya disebut seperti inklusi lah ya, inklusi atau masuk ke dalam disabilitas itu karena pada saat 6 bulan dia terbang dari tempat tidur, iya, ini kejadian serius ya. Jadi ketika saya baru tahu terbang gimana maksudnya? Iya, jadi cerita horor sedikit bahwa anak saya Atta itu 6 bulan tidur dengan barikade. Biasanya kalau bayi kan segala barikade dipasang. Karena polisi ya harus pakai barikade. Barikade ini loh, bantal ditumpuk. Ya kan, numpukin bantal gitu ya. Itu udah 2 lapis. Tapi siang itu mau sampai merinding. Siang itu ibu saya lagi lewat kamar, kan kamar selalu dibuka. Depan-depanan kamar nih sama ibu saya tuh. Nah, katanya, "Mamah teh lagi lewat begini gitu, lagi lewat." Jadi kan kelihatan sama ekor mata. Atta ngelayang dong. Ngelayang dan jatuh. Ini saya masih merinding. Ngelewatin si barikade itu. Ngelewatin dan jatuhnya ke lantai. Kok bisa? How come? I don't know. Itu ibu saya sampai nangis minta maaf sama kenapa? Ya itu. Ini saya sampai masih loh. Setiap kali nyetain ini saya merinding. Keke ada di situ? Nggak ada. Saya waktu itu lagi di luar. Oh, nggak di rumah gitu? Iya, nggak di rumah karena ya ikut tugas suami juga. Jadi saya lagi di luar kota. Bayi saya tinggal kan 1-2 hari kalau nggak salah waktu itu saya tinggal. Ya itu mama telepon cerita ini anak kamu gini, tahu-tahu udah di rumah sakit kan, udah dibawa ke UGD, jatuh ngapung dua bantal. Jadi setelah jatuh apa yang terjadi? Tidak pingsan, anak itu nangis, bayi biasa. Dibawa ke Hermina Pasteur, atas saran dokter. Di situ dokter anak disuruh CT scan apa segala macam, dan disitulah kita tahu terjadi ukuran otaknya kecil dari anak normal. CT scan, MRI itu semua akhirnya ketahuan. Tapi bukan karena jatuh? Bukan. Memang sudah terjadi? Sudah jatuh, ya kan, sudah jatuh. Kan untuk lihat takut ada apa-apa, disuruh CT scan, MRI toh, disuruh semua dicek lab segala, ketahuan ya DBI ya, 6 bulan TDB juga, iya ketahuan semua.
sel darah tepi identifikasi leukemia ketahuan, hidrosefalus sebelah kanan ada cairan ketahuan ketika 6 bulan itu ya kasus. Mungkin kalau ya saya bukan mensyukuri ya, saya mensyukuri kejadiannya, bukan jatuhnya, bukan. Saya baru mau bilang musibahnya ya, itu yang disyukuri. Tuhan membuat itu terjadi ya, supaya ketahuan. Peristiwanya ya, bukan ya, jatuhnya, ya. bukan. Jadi dengan lengkap seperti itu akhirnya ketahuan ukuran otaknya, masanya itu tidak seperti biasanya anak normal. Jauh nggak maksudnya presentasinya gitu? Jauh. Karena pada saat 6 bulan teh belum bisa tengkurap. Emang biasanya berapa bulan gitu tengkurap? Terus tidak banyak gerak tangan. Oh iya. Lemah, motoriknya keganggu aja pokoknya gitu. Dari situ belum sempat kita jauh dia ke dokter untuk bla 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 ya, ada keburu kejadian jatuh gitu, ketahuan semua. Dan untuk notesnya Ata itu lahir di 8 bulan dan langsung masuk NICU karena 8 bulan. Nah 8 bulan, nah disitulah terdiagnosa semuanya panjang. Ternyata akibat dari 8 bulan itu menyebabkan sekian menit dia berhenti bernafas, tidak menangis, menyebabkan otaknya menciut. Iya, pasokan oksigennya ya. Membuat otaknya menciut. Dan itu sampai umur 3 tahun berproses menciut terus. Menciut terus, Bu. Bukan berhenti di situ. Bisa gitu? Menciut terus sampai ukuran tertentu, masanya tinggal 70%. Kemudian ukuran kepalanya waktu itu kayak alien. Hidrosefalus. Gitu. Karena hidrosefalus. Tapi cuma sedikit, cairan sedikit di sebelah kanan. Cuma ukuran kepalanya teh nggak normal. Jadi kan setiap pasti jadi diukur gigi kita parno nih. Jadi lebih besar. Lebih besar. Jadi kayak alien. Itu kenapa? Ya itu cairan. Dan karena itu berhenti di umur 2 tahun. Apa yang dilakukan dengan hidrosefalus? Tidak dilakukan apa-apa sih. Hilang sendiri waktu itu. Dan dicek sampai sekarang, diulang CT scan dan lain-lain di usia SD hilang, tapi sel darah tepinya tidak. Yang disebabkan karena itu Leukemia. Gimana sih maksudnya? Tolong jelaskan lagi. Anak saya itu leukemianya. Rumit ya. Jadi pada saat CT scan, MRI, cek darah dan sebagainya, dicek darah itulah kemudian ketahuan bahwa sel darah tepi anak saya itu rendah. Gitu, jadi ada indikasi leukemia. Leukemianya saat tapi belum terjadi apa? Leukemianya yang sel darah putihnya sel darah merahnya menurun. Belum separah itu, tapi menuju ke situ. Jadi si dokter itu bilang tidak diobati, sederhana, hanya minum vitamin apa, terus dibiarin anaknya makan, biarin Bu makan, dibiarin bebas apapun. Jadi supaya imunnya barunya dikasih makan segala gitu. Tapi sampai sekarang indikasi tersebut masih terjadi. Ini lagi kembali ke waktu SD kejadian, diobatin lagi berkurang. Nah sekarang mulai lagi mimisan. Nggak, kalau mimisan itu sampai mangkok, cepet capek dan segala macam. Apa yang harus dilakukan? Dokter sih selalu kasih semangat ya, maksudnya selalu bilang sama anak itu, kemarin juga terakhir ke dokter, Ata jangan diet ya, maksudnya kamu boleh makan apapun. Gitu, boleh makan apapun segala macam. Jadi saya tuh kalau udah lihat dia mimisan panik gitu, aduh ini kenapa. Mimisan tanpa sebab dia bisa lagi diem, lagi kayak gini tuh gitu, itu udah nggak usah dikendaliin. Bisa santai sekali ini mamanya ceritanya. Karena leukemia juga menjadi ketakutan sebagian orang tua dari anak-anak Down syndrome. Karena anak Down syndrome ini kan selain kelainan jantung dan sebagainya macamnya, ada juga leukemia, kecenderungan leukemia, tapi di usia di bawah 10 tahun. Jadi waktu anak saya di bawah 10 tahun, saya tuh paling karena takut mungkin, jadi tiap ini saya buka ini, oh masih merah, giginya gusinya, oh masih merah, saya suka begitu gitu. Sampai tanpa sebab saya sudah berkoresponden dengan ahli leukemia di Nunjau di sana untuk cerita tentang anak saya. Tapi ternyata itu tidak terjadi ya di anak saya. Saya juga doanya cuma
puji Tuhan anak saya kan udah kelainan jantung ya waktu lahir gitu. Udah Operasi, udah atuh. Agak transaksional juga ya saya, tapi udah tuh Tuhan masa leukemia lagi gitu. Dan puji Tuhan tidak terjadi sih. Ini obrolan yang seru, saya juga jadi banyak belajar ini ya bahwa prematur menyebabkan tidak prematur 7, 8 bukan. Oh 8 bukan ya? Bukan prematur. Prematur itu hanya 7. Oh gitu. Tapi lahir sebelum waktunya lah ya, bisa kita bilangnya. Lalu otaknya menciut, lalu hidrosefalus, lalu sel darah tepinya les ya, menunjukkan ada indikasi leukemia. Lalu ada DB-nya waktu kecil. Chaos. Jadi alam semesta ini chaos. Ya, itu chaos, itu ujian banget. Itu ujian banget ya guys. Maksudnya di saat yang sama cobaan itu datang gitu ya. Kemudian kan yang namanya untuk menerima kayak gitu tuh nggak gampang ya. Oh iya. Itu belum dong, iya, itu iya. baru urusan otak mengecil. Sangat tidak belum mudah. Itu chaos sampai ke rumah tangga, chaos. Chaos. Singkatnya chaos guys. Dan tapi itu tidak saling menyalahkan kan? saya disalahin. Biasa ya kalau perempuan mah disalahin terus. Kamu sih ngurusnya nggak benar gitu. Ibu-ibu ya guys ya, biasa. Tapi kan anak keempat kan? Ya, kekeosan ini justru ini yang finally alhamdulillah itu kemudian yang membuat kita serumah jadi belajar. Ya kalau kita mah kita yang udah dikasih anak, terserah orang mau ngomong apa, gua mah ngurus aja, kan gitu ya. Betul. Nggak peduli, terserah, nggak Pokoknya mengabaikan. gua bikin baik aja ya. Mengabaikan semua kekeosan itu, diurus, diterapi. Sejak itu pulang keluar rumah sakit langsung diterapi di jalan situ, di Sayur-Sada. Oke. Nah di situ membaik terus, dilatih sampai membaik, bisa jalan apa segala macam. Pokoknya udah saya fokusnya ini aja gitu di semua. Dan psikolog yang nanganin tuh dari dia umur setahun sampai sekarang tuh orangnya masih sama. Jadi saya tidak berganti gitu. Dan itu berkembang terus sampai kemudian ketika anak ini sudah sekolah kan mulai kelihatan nih kecerdasan emosinya, kecerdasan sosial dan segala macam. Kita stop dulu mengenai sekolah. Nanti kita lanjut sebentar lagi di tempat bercerita Mona dan Raini. Masih dengan Keke di tempat bercerita Mona dan Reni. Ini seru sekali nih. Episode kali ini ada kagetnya tapi ada seseriannya juga. Ada mistis, ada bodor. Nah ini setelah tragedi melayang tadi ya, lalu dapatlah diagnosa A, B, C, dan D itu. Lalu bagaimanapun ini anak kan harus sekolah ya. Iya. Bagaimana memutuskan anak ini ADD? Berarti harus penanganannya harus khusus gitu. Ya. Apa yang Keke lakukan waktu itu? Konsulnya nggak berhenti nih. Kebetulan saya sebut beliau dokter aja lah ya. Dokter ini emang terbaik di versi anak. Jadi memang kelihatan. Boleh disebut? Kok? Boleh? Boleh. Oh, Ibu Farah. Sama sekolahnya anak saya. Dari bayi anak saya sama Ibu Farah sama. Sampai di Samya sekarang. Sama. Saya juga di Samya, terapinya masih sakit ya. Udah ya. Aduh semoga lekas sehat lagi Bu Farah. Gitu jadi dari sekolah juga kelihatan dia tidak bergaul banyak, hambatan sosialnya kelihatan, tidak bisa cepat, kelihatan aja gangguan sosial. Jadi dia tuh menciut otaknya di bagian depan ya. Bagian depan ini kebetulan yang kena adalah bahasa dengan ember memorinya gitu. Waktu kecil mungkin belum terlalu kelihatan, tapi ketika dia mau masuk ke SD itu dites. Jadi kita itu validasi psikotesnya setiap tahun untuk lihat perkembangan. Sampai kemudian didiagnosa ADD, Attention Deficit Disorder. Terus juga gangguannya kecerdasan. Bukan untung ya. Tuhan itu selalu kasih kita ada kelebihan di balik kekurangan. Secara IQ luar biasa anak ini. Gitu ya. Terus makan sampai ke superior di SD itu kemampuannya, kecerdasan akademiknya sampai punya kemampuannya di superior. Tapi kecerdasan emosi, kecerdasan sosialnya sangat lambat.
Itu yang terganggu itu yang karena kurang dari depan kan, sekali, karena ya, kan iya. kita hidup menggunakan bahasa ya. Kita hidup dengan memori, mengingat segala hal sesuatu yang kita pelajari gitu. Cuma Atta itu tidak untuk sampai saat ini tidak bisa tidak maksimal punya kemampuan itu, karena setelah dia tidur kalau bangun tuh bentar ya, dia udah nggak bisa ingat yang kemarin gitu. Jadi karena embernya kecil, jadi Daya kalau tampungnya dia sedikit. kecil banget, jadi Kalau kebanyakan dia tumpah. iya, yang hilang. tumpahnya tuh yang kemarin. Jadi yang tersisa cuma tinggal sedikit-sedikit jadi gitu. long termnya hilang, short termnya yang tersisa. Iya, yang hari ini aja yang dia ingat. Oh. Nah, jadi Jadi saat dia bangun tidur, iya, apa yang dia ingat? yang Terakhir. paling akhir dia kerjain. Saat itu kelihatannya seperti itu. Kemudian diagnosa berikutnya tidak bisa menerima perintah lebih dari 2 sampai hari ini. Jadi kalau kita kasih 4, yang akan ingat adalah 2 terakhir. Gitu. Atta ambilin mama tas, lalu simpen dompet mama di sini, lalu ambil sepatu ke atas. Kan yang ini udah hilang. Hilang. Terakhir yang ingat. Itu sampai hari ini tidak bisa menerima perintah lebih dari 2, dan itu mengakibatkan dia harus selalu mencatat, disarankan seperti itu. Catat, tapi kan Tapi anak anak mah laki susah ya. ya. Kalau Iya. ibu-ibu makan belanjanya dicatat ya. 25 perak dicatat juga. Tapi kalau anak laki ya mungkin Iya, tidak nggak sedetail detail. itu, lebih banyak menyimpan harusnya. Kalau laki-laki mah kan banyak menyimpan segalanya di kepalanya kan, di pikirannya. Sementara dia tidak bisa Dia mengingat tidak bisa sebanyak itu. Dan disuruh menulis juga tidak kodratnya kali ya untuk laki-laki untuk banyak menulis. Kalau Tapi kita dia kan- menjalani saat dia bersekolah di SD smooth kah atau enggak enggak sama sekali? sama sekali tidak bisa dibilang smooth, Karena dibully, diprank sampai mengakibatkan dia trauma berat, nggak mau sekolah lagi, menganggap semua orang jahat sama dia kecuali saya. Kalau saya belum masuk kategori jahat, kalau saya masih masuk kategori galak. Oke. Jahat nggak galak ya. Ya jadi dia tidak suka, setiap kali berangkat ke sekolah selalu perang dulu, tantrum dulu, tidak semangat aja gitu. Karena dia nggak nyaman ya di situ ya. Jatuhnya bukan dibully ya, diprank, digebuk pakai galon aqua, kemudian digebuk punggungnya, dijegal. Jadi tantrumnya anak saya dipakai main sama anak-anak tuh guys. Mereka tuh senang kalau udah lihat anak saya marah, matahin pensil, matahin bolpen. Dia Karena keselnya ketika dia gitu. tantrum, buku tebal, buku cetak bisa dia sobek. Tenaganya bisa gitu. Tapi daripada dia menyerang anak lainnya, Tidak itu pernah, itu lebih bisa masalah, dipastikan kan? tidak pernah. Karena dia tidak mengerti konsep nyerang anak lain, nggak ngerti ya. Oh, jadi dia akan merusak barangnya sendiri. Dia akan merusak barangnya sendiri, terus dia jeduk-jedukin kepala, dan Dan itu tuh itu jadi bahan tontonan. jadi tontonan. Nah di situ saya banyak musuh. Nggak, maksudnya gini, ya oke lah, itu anak-anak ya. Tapi kan kita juga nggak bisa bilang, namanya juga anak kecil. Oh Nggak enggak, bisa bilang gitu. saya sampai hari ini tidak bisa menerima kata-kata namanya juga, oh tidak, anak kecil itu kan dibentuk dari rumah. Betul, saya Ya. juga selalu bilang, justru karena masih kecil, saat itulah orang tua bisa mendidik dengan baik gitu ya. Ya. Lalu perilaku anak-anak tersebut, apakah sampai ke orang tuanya? Sampai, Apa karena yang dilakukan? sampai dikumpulin ya, di sekolah itu dikumpulin. Bahkan ketika satu sekolah orang tuanya kumpul, itu saya bisa sampai gebrak meja. Terus terang, saya sampai semarah itu. Kenapa? Apa yang mereka katakan gitu? Jadi saya sampai bilang gini, ternyata saya dititipkan anak dengan spesial. Oke lah, katakan berkebutuhan khusus. Namun pada perjalanannya ya Bapak Ibu sekalian, ternyata saya tahu siapa yang berkebutuhan khusus. Anak kalian. Iya. Ternyata anak mereka yang memperlakukan anak saya secara negatif itulah yang disebut dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya sampai ngomong gitu. Dan beberapa orang tua tersinggung. Saya nggak peduli. Biar tahu, saya ceritain anak saya gini-gini, kasusnya semua ada kok kayak gitu. Jadi tolong gini deh, ajari bahwa ada hitam putih, atas bawah, luar dalam, itu kan semua perbedaan. Ajari di dunia ini juga Tuhan menciptakan adanya perbedaan, si kaya si miskin dan lain-lain.
coba pelajari, jadikan anak saya ladang pahala. Bukan anak saya yang dapat pahala, anak ibu yang dapat pahala. Tinggal sampai saya begitu ibu. Itu ya kalau dihitung-hitung 6 tahun, si Gana orang lebih loba musuh daripada babaturan. Iya, karena saya fight gitu loh. Iya. Ini orang kok nggak ngerti-ngerti. Tapi most of them ngerti nggak? Semua keadaan membaik ketika kelas 4. Dan yang mengerti itu anak-anak. Terima kasih ya yang sekelas sama Atta, anak-anak perempuannya saya acungi jempol. Oh, ya? Sampai mulai di kelas 4 semester 2 itu mereka bisa bilang gini ke guru ya. Ke bapak ibu guru ngomongnya gini, "Bapak ibu, Atta nggak bisa gitu, kalau Atta harusnya gini." Dan itu anak perempuan. Yang laki-laki mah tetap dikasih beler. Sebagian ya, 1-2 orang dan dari kelas lain juga ada yang begitu. Tapi akhirnya dia anak perempuan yang lebih ngerti. Jadi Atta tuh dijagainnya sama teman-temannya yang perempuan. Jadi bahkan guru-guru misalnya naik kelas 5 nih, belum saya ngasih tahu, saya tuh setiap kali naik kelas harus terus ngomong sama ibu guru. Ini anak saya begini, anak saya begini, ini hasil rekomnya. Terus kan validasinya tiap tahun di psikotesnya. Dan bagusnya sih yang berkembang itu anak perempuan memang. Jadi mereka yang jaga. Jadi kalau ada gurunya, "Bapak Ibu, Atta kalau Atta harusnya begini, nggak bisa gini." Oh iya, jadi dikasih jagain sampai lulus. Guardian angels-nya ya. Iya, akhirnya Atta tuh cuma punya teman yang dia bilang teman ya, yang tadinya dia nggak mau sekolah tuh 2 orang, dan itu perempuan. Dan sering ngobrolnya sama yang itu, sama yang lain nggak, gitu. Jadi dia semua dipelajari, dikasih tanggung jawab apa segala dia mau, cuma jangan dipush. Tapi berarti dia bisa melaksanakan perintah Bisa. dari gurunya. Bisa, tapi jangan banyak-banyak. Oke. Yang sifatnya ternyata kesini berkembangnya yang sifatnya seperti dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab, kan jadi ketua kelas rolling tiap hari sekali-sekali per absen. Ketua kelas. Gantian hari itu dia yang jadi leader. Jadi gitu? emang belajar di sekolahnya gitu. Ketua kelasnya ganti tiap hari. Tiap hari ketua. Jadi dia tuh tahu udah nyapu belum, kamu harus nyapu ya katanya gitu. Jadi saat dia jadi ketua kelas. Bisa sebenarnya, cuma ya gitu jadi bahan ejekan bagi sebagian orang. Hal seperti itu ya buat sebagian anak ya masih jadi candaan gitu. Cuma getting better lah, mulai kelas 5 ya sudah mulai melandai, dan saya jadwal keluar masuk rumah sakitnya mulai melandai, Bu. Karena ibu mamanya stres. Bolak-balik ke rumah sakit gitu. Iya, kebetulan saat itu saya ketua komite juga di sekolah. Iya. Gitu. Jadi dan kebetulan juga luar biasanya Allah itu diberikan kepala sekolah yang ikut menyusun kurikulum inklusi. I see. Jadi membaik, sangat membaik di 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir lah membaik. Kita kerjasama. Jadi dikasih instruksi, ya dikasih privilege ya, karena di situ dia bilang semua anak yang punya diagnosa tertentu dan yang bawa dari tenaga ahli diperbolehkan belajar sebagaimana mereka mau. Kalau misalnya Atta mau belajar di luar, silakan di luar, nggak apa-apa, jangan dipaksa, suruh duduk diem. Karena di sekolah itu akhirnya ada beberapa dengan indikasi tertentu yang masuk kategori inklusi atau disabilitas. Jadi kita kerjasamanya akhirnya membaiknya kayak gitu, dan semua melandai. Oke, kita baru saja bercerita tentang gimana sih saat Atta masuk sekolah. Tapi kan Atta ini anak keempat ya. Apa yang terjadi dengan kakaknya nomor 1, 2, 3 setelah ada Atta? Jangan kemana-mana dulu, nanti kita bahas setelah ini. Maunya sama Atta dua-duanya? Ya baru terus gara-gara dari kemarin batal apa kayak gerem-gerem. Bo, Abo, ini sini. Mau kenal. Maunya sama Atta. Anak kecil tuh. Penasaran. Mau ya udah.